Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 3. Ayo semua menyiapkan buku cerdas tangkasnya masing-masing. Pada pembelajaran 3 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Diawali dengan pembelajaran IPS KD 3.3 dan 4.3. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang dampak kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut satu sama lain saling berkaitan. Nah, untuk lebih mengetahui tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, silahkan dibaca teks di buku kalian masing-masing. Silahkan dibaca dan dipahami isinya. Setelah itu, dari urian tersebut, diskusikan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang termasuk produksi apa, yang termasuk distribusi apa, dan yang termasuk konsumsi apa. Silahkan ditulis di tabel yang ada di buku kalian. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Usaha penanaman, pembudidayaan, pengusahaan, dan penangkapan termasuk kegiatan A. Reboisasi, B. Produksi, C. Distribusi, dan D. Konsumsi. Jawaban yang betul adalah B. Produksi. 2. Orang atau badan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. 3. Pedagang beras membeli barang-barang dari para petani, lalu menjual kembali ke masyarakat. Yang dilakukan pedagang beras tersebut termasuk kegiatan ekonomi jenis distribusi. 4. Orang atau badan yang berperan sebagai penyedia atau penghasil disebut produsen. 5. Sebutkan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat pastilah ada 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Ayo membaca teks non-fiksi yang berjudul kegiatan ekonomi. Ada 6 paragraf yang harus kalian baca. Silakan dibaca dan dipahami isinya. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks tersebut, maka tuliskan pokok pikiran setiap paragraf. Tulis pada buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1.
Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah menyejahterakan masyarakat. Kata dasar dari menyejahterakan adalah A. Nyejahterakan, B. Sejahterakan, C. Sejahtera, D. Mensejahterakan. Jawaban yang betul adalah C. Sejahtera. 2. Titik-titik pertumbuhan ekonomi saat ini. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah bagaimana. Sehingga kalimatnya menjadi bagaimana pertumbuhan ekonomi saat ini. Soal nomor 3. Jika salah satu kegiatan ekonomi ada yang terhambat, akan mempengaruhi kegiatan lainnya. Antonim dari kata terhambat yang terdapat pada kalimat tersebut adalah lancar. 4. Masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik. Kata memenuhi bila diuraikan menurut kata dasarnya menjadi penuh dan i. Mepenuhi. Soal nomor 5. Wortel adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki banyak manfaat. Sayuran tersebut mengandung serat yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, kandungan dari vitamin A dalam wortel sangat baik untuk kesehatan mata. Tidak hanya itu saja, wortel juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah wortel adalah sayuran yang memiliki banyak manfaat. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kita akan membahas tentang keragaman jenis usaha ekonomi. Keragaman jenis usaha ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Keragaman merupakan suatu kondisi yang ada pada masyarakat, misalnya budaya, suku bangsa, agama, ras, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah menyejahterakan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Melalui kegiatan ekonomi, muncul berbagai jenis usaha di bidang ekonomi. Berbagai jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman dalam masyarakat. Keragaman tersebut tentu menimbulkan banyak keuntungan bagi masyarakat. Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keberagaman sosial menjadi kondisi yang mana banyak terdapat berbagai unsur sosial dalam suatu ikatan, baik berupa kesukuan, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan. Adapun berbagai keuntungan yang muncul dari keragaman sosial akibat beberapa jenis usaha yaitu sebagai berikut. 1. Menimbulkan sikap nasionalisme. 2. Dipandang baik oleh negara lain. 3. Menjadi identitas kebanggaan. 4. Menambah pendapatan negara. 5. Sebagai alat pemersatu bangsa. 6. Menjadi identitas atau ikon kebanggaan. 7. Meningkatkan toleransi. Dan yang ke-8, meningkatkan kekayaan sosial budaya. Nah, setelah kalian memahami tentang keragaman jenis usaha ekonomi dan akibatnya, sekarang diskusikan bersama anggota kelompok kalian tentang kelebihan keragaman jenis usaha ekonomi yang mengakibatkan keragaman sosial dalam masyarakat. Kemudian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas.
Selanjutnya kita akan mempelajari soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu disebut A. Keragaman sosial, B. Keragaman ekonomi, C. Keragaman pekerjaan, D. Keragaman kesenangan. Jawaban yang betul adalah A. Keragaman sosial. 2. Keragaman sosial yang kita miliki dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. 3. Keragaman yang ada akan membuat kita dapat menerima perbedaan sehingga menimbulkan sikap nasionalisme. 4. Keragaman sosial akan mendorong adanya berbagai jenis usaha ekonomi di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh sikap saling menghargai dengan menerima berbagai perbedaan, dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. 5. Sebutkan 3 keuntungan yang muncul dari keragaman sosial akibat beberapa jenis usaha. Keuntungan akibat keragaman sosial antara lain: 1. Menjadi identitas kebanggaan. 2. Menambah pendapatan negara. 3. Meningkatkan toleransi. 4. Menimbulkan sikap nasionalisme. 5. Meningkatkan kekayaan sosial budaya. Nah, demikian tadi pembahasan tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.